Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada para pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Alim Maksum, pada Kiai Haji Nizam Yahya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Yayasan Alim Maksum, dan kepada Bapak Kiai Haji Zaki Muhammad Hasbullah selaku sebagai Kepala Madrasah Aliyah Yayasan Alim Maksum, dan kepada Bapak Kiai Haji Afif Muhammad Hasbullah selaku Ketua Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Alim Maksum, serta para jajaran masyayikh Krapyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kepada Bapak Ridwan M. Nur selaku Guru Akhlak Mahfudhot kelas 9 Sanawiyah Yayasan Alim Maksum, serta teman-teman yang berbahagia yang saya cintai dan saya banggakan. Saya dari kelas 9 Putra MTS Alim Maksum akan menyampaikan sepatah dua patah berpatah-patah pidato tentang manjata wajada. Hanya orang yang bersungguh-sungguh dan bersemangat yang akan berhasil. Maksud dari makalah tersebut adalah bersungguh-sungguhlah untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, yaitu dengan usaha dan kerja keras serta niat dan doa kepada Allah agar diberi kelancaran dan kemudahan untuk menggapai sesuatu yang diinginkan tersebut. Usaha dan bekerja keraslah untuk menggapai sesuatu yang diinginkan agar menjadi maksimal dan terbaik, karena sebesar apapun usaha dan kerja keras itu pasti akan kembali kepadamu hasil yang sepadan dari kerja kerasmu itu. Seperti kata pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu berusahalah dengan sungguh-sungguh agar hasilnya menjadi maksimal dan terbaik. Karena hasil dari kerja keras dan dengan sungguh-sungguh pasti menjadi yang terbaik. Ada lagi pepatah lain, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang dimaksud dari pepatah tersebut, kita harus senang, kita harus merasakan sakitnya perjuangan, melelahnya berusaha, dan prihatin saat belajar untuk mendapatkan kesenangan atau manfaat dari hasil kerja keras itu. Seperti hanya pelajar harus merasakan pahitnya belajar, lelahnya belajar, namun semua itu untuk menggapai cita-cita yang diinginkan. Contohnya ingin menjadi tentara, harus mengikuti latihan yang sangat keras, bentak-bentak seniornya, dipukul, diuji mentalnya. Ingin menjadi dokter, harus sekolah dokter dengan biaya yang mahal, namun pada akhirnya hasil dari kerja keras itu akan menjadi yang terbaik. Menjadi abdi negara, jenderal, kapten tentara, atau menjadi dokter spesialis yang gajinya sangat banyak. Dunia ini tidak ada yang instan, bahkan mie instan saja harus diseduh sebelum dimakan. Kopi instan pun harus diseduh sebelum bisa diminum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi." Tidak makan seseorang, maka lebih bagus makanan itu dari makanan hasil kerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud, makan dari hasil kerjanya sendiri. Dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita agar sebaiknya kita makan atau menikmati hasil dari kerja keras sendiri daripada meminta kepada orang lain. Belum tentu orang tersebut ikhlas memberikannya atau merasa tidak senang apabila kita meminta kepadanya. Seperti contoh, ada teman kita habis jajan, lalu dia duduk sendirian dan tidak ingin diganggu. Lalu tiba-tiba kita datang dan meminta jajanan yang tadi ia beli. Karena tidak tahu kalau dia sedang tidak ingin diganggu, jadi walaupun dia mengatakan iya, di hatinya pasti ada rasa tidak ikhlasnya. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang makalah ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakir. An-Nisa ayat 124. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini juga memiliki asbabun nuzul, yaitu dari Abu Bakar. Abu Zuhair diberitahu bahwa setelah ayat ini turun banyak membuat para sahabat bersedih. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana memperbaiki diri setelah ayat ini, di mana setiap kejelekan akan dibalas?" Rasulullah bersabda, "Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah merasa sakit, sedih dan mendapatkan bala?" Abu Bakar menjawab, "Iya." Rasulullah bersabda, "Itu sudah bisa menebusnya." Dari asbabun nuzul ayat tersebut kita diberitahu bahwa Abu Bakar saja pernah merasakan sakit, sedih dan mendapatkan bala, namun dia tetap sabar dalam menghadapinya. Allah pun menghapus dosa-dosanya. Apalagi jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sabar dan berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan cita-citanya dan dimudahkan jalan menujunya. Sekian pidato yang saya bawakan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum